Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selesai dibacakan, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan agar berita kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok di tanah air bahkan luar negeri. Berbagai upaya ditempuh untuk kepentingan ini, baik melalui media seperti radio, koran, pamflet, coret-coretan di dinding, dan gerbong-gerbong kereta api atau grafiti, maupun melalui lisan dari mulut ke mulut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh BPUPKI atau PPKI, tetapi oleh setiap lapisan masyarakat di negeri ini, terutama dari kalangan pemuda. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sendiri berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada pemuda BM Dia, seorang wartawan yang ikut hadir dalam perumusan teks proklamasi untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan selesai dirumuskan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut berhasil diselundupkan dan sampai ke tangan Waidan B. Palenewen, seorang kepala bagian dari kantor berita Domei. Waidan B. Palenewen menerima teks tersebut dari seorang wartawan berita Domei sendiri yang bernama Syahrudin. Seterusnya, Waidan memerintahkan seorang markonis radio yang bernama Hefuz untuk menyiarkan secara terus-menerus dengan jeda waktu 30 menit sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Mendengar siaran berita Radio Domei atau Yoshima ini, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakan sebagai kekeliruan. Namun hal ini tidak dapat menyurutkan semangat para wartawan Radio Domei untuk tetap menyiarkan. Akibatnya pada tanggal 20 Agustus 1945 kantor berita tersebut disegel dan para pegawai dilarang masuk. Namun, semangat para tokoh pemuda bangsa ini memang sangat luar biasa. Setelah kantor berita tersebut disegel, mereka tanpa sepengetahuan militer Jepang mengambil beberapa peralatan penting yang dimiliki kantor berita Domei. Kemudian mereka membuat pemancar baru di Jalan Menteng, 31 Jakarta, dengan bantuan beberapa teknisi radio, yaitu Sukarman, Sutanto, Susila Harja, Suhandar, dan M. Yusuf Rono Dipuro. Bahkan kemudian M. Yusuf Rono Dipuro bertindak sebagai pembaca berita proklamasi dengan kode panggilan DJK1. Pemancar baru ini terus-menerus menyiarkan berita ke seluruh pelosok Jawa dan tanah air. Siaran lewat radio juga sempat dilakukan oleh Radio Hoso Kanri Kyoku tepat pukul 19.00, setengah jam setelah Domei menyiarkan berita proklamasi. Para penyiar dari radio ini seperti M. Yusuf Rono Dipuro, Bakhtiar Lubis, dan Suprapto berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Sementara itu, di jalan-jalan, tembok-tembok, gerbong-gerbong kereta api, dan sebagainya, semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam setiap tulisan-tulisan atau slogan-slogan. Bukan hanya dalam bentuk tulisan atau grafiti, bahkan teriakan dengan semangat yang membara. Misalnya beberapa dari slogan-slogan tersebut seperti Respect our Constitution 17 August, hormatilah konstitusi kami tanggal 17 Agustus, sekali merdeka tetap merdeka, merdeka atau mati. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia
juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian Suara. Asia adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Para pemuda yang berusaha lewat pers antara lain BM Dia, Soekarjo, Wiryo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Oto Iskandar Dinata, GSSJ Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Madikin Wonohito, Sumanang SH, Manai Sopyan, dan Ali Hashim. Selain melalui radio dan surat kabar, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan oleh para pemuda dengan menggunakan pamflet, poster, dan coret-coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan kepada para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera tersebar ke seluruh Indonesia dan ke dunia luar. Saudara pendengar, demikian kami sampaikan warta pagi ini. Kami siarkan langsung dari Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta. Selanjutnya, kami akan mendengarkan beberapa lagu terpopuler yang akan menemani hari Anda sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan. Selamat beraktivitas dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.